Al adabu tawi iki iku pira-pira tata krama an-nafsiyati kang bangsa badan. Waliyaku lan becik ana sapa talib iku mustamilan nganggo bihasanil khuluqi kelawan bagusé pekerti. Alil ma'adibi lan luhure tata krama lil ma'ali maring pira-pira keluhuran murtahilan hale munggah. Mantolaba sapa wong kang murih al ilma ing ilmu bisyara'i kelawan ilmu syara'. Faqat talaba mongko teman-teman murih sapa talib a'la umurid dunya ing luweh luhure pira-pira perkara dunya. Padini lan perkara agama mustahilan hale ketungkul. Artinya adab anggota badan, adabun nafsiyati, adab anggota badan. Nomor 7 di antara adab sopan santun orang belajar yaitu artinya hendaklah mengamalkan budi pekerti dan akhlak yang terpuji agar dapat mudah mencapai derajat yang tinggi. Karena orang yang menuntut ilmu syariat itu benar-benar orang yang sibuk menuntut derajat yang tinggi baik dalam masalah dunia maupun agama. Jadi hendaklah mengamalkan budi pekerti dan akhlak yang terpuji agar dapat mudah mencapai derajat yang tinggi. Karena orang yang menuntut ilmu syariat itu benar-benar orang yang sibuk menuntut derajat yang tinggi baik di dunia maupun di akhirat. Jadi harus mengamalkan ilmu yang sudah didapat dalam belajar. Misalnya kalau sudah dapat ilmu dari sini itu diamalkan biar tidak lupa dan juga bisa bermanfaat di dunia dan di akhirat. Lanjut. Waliyaku lan becik ana apa matamu panganane talib iku hilan kudu halal. Wamal basu lan sandangane talib alatuhu lan kabeh parabote talib yastatin mongko mencorong apa talib tawiyahu ing atine talib songkilan hale bersih. Artinya diantara adab sopan santun orang yang belajar yaitu harus halal sesuatu yang dimakan dan yang dipakai. Demikian juga dengan peralatan untuk belajar karena hal-hal tersebut yang menjadikan hati menjadi bersih dan terang sehingga patut menjadi tempatnya ilmu. Waliyaku mat'amuhu hilan wamal basuhu alatu yastatin tawiyahu sakila. Jadi termasuk adab sopan santun orang belajar itu makanan dan pakaian harus halal. Jadi gak boleh misalnya panganannya haram apa legano barang curian itu tidak dimakan, hatinya menjadi kotor, terus bisa menimbulkan penyakit-penyakit hati dan mencegah ilmu-ilmu itu bisa masuk dalam hati. Jadi ben hatinya bersih, terus ilmunya itu mudah terserap. Salah satu faktornya itu hati dan pakaian harus halal dan bersih. Halal itu apa yang bukan penting makan, yang penting bukan babi sama anjing itu bukan. Jadi halal itu juga cara mendapatkannya itu juga termasuk halalnya makanan. Misalnya iftar ono roti moro-moro, ono roti gak ngerti sapa sing duwe. Di tengah musola, nomor dimakan. Lah itu gak termasuk halal, itu masih ragu antara halal dan haram. Bisa halal, bisa haram. Dia lek halal, tapi lek haram. Lek haram bisa menyebabkan kotornya hati, penyakit hati. Jadi menyebabkan ilmu itu tidak bisa masuk dalam hati. Jadi tidak bisa masuk ya sama saja. Berarti kan menyebabkan ya sama saja belajar itu, tapi hatinya menjadi kotor. Lagi selanjutnya iwal yuklilana lan becik ngidikaken sapa talib mubahatin ing pira-pira barang kang wenang. Waya jitani balan ngedono temen sapa talib anil ma'asimi saking pira-pira dosa. Maksamun krana utawi dosa siji iku sodar get nazala kang manggon iya maksam. Artinya diantara adab sopan santun yang orang belajar yaitu hendaklah menyedikitkan hal-hal yang diperbolehkan atau mubah. Jadi mubah itu boleh, tapi dalam menuntut ilmu sebaiknya disedikitkan. Misalnya, contohnya hal-hal yang mubah itu apa? Seperti makan, minum, tidur, itu kan bukan haram, tapi kan mubah, boleh. Tapi sebaiknya ketika kita menuntut ilmu itu disedikitkan. Jadi aja sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit misalnya main kan nggak apa-apa, tapi kan itu mubah. Cuma dalam menuntut ilmu itu disedikitkan.
Terus waktunya dibuat untuk murojaah kembali pelajaran-pelajaran yang sudah dipelajari. Jadi diulang-ulang terus supaya ingat dan sampai di hati gitu. Lah, semubahae kon menyedikitkan apalagi yang haram. Apalagi perbuatan yang menimbulkan dosa itu dijauhi. Harus dijauhi. Hal-hal yang mubah aja disedikitkan. Kayak tidur, makan, main, minum dan sebagainya. Karena satu dosa apapun jangan sampai menodai hati. Lek hatine sampean wis ternoda itu ilmu itu susah untuk masuk. Jadi ya dibiasakan menjauhi hal-hal yang enggak menjauhi tapi menyedikitkan. Lek hal-hal yang haram itu harus dijauhi. Itu ya. Selanjutnya, qala wis ngendika sapa Ibnu Idrisa Imam Syafi'i, la yuflihu ora bejo sapa man wong. Tolaba kang murih al ilma ing ilmu ma'izzatin sertane mulya, pawusatin lan jembare ma'isyah kamalan gawe sapa wong. Artinya, ya. Lah maksudnya gimana? Nadzuman itu maksudnya gimana? Jadi Imam Syafi'i pernah berkata, tidak akan mencapai kebahagiaan yang sempurna orang yang menuntut ilmu disertai rasa mulia pada dirinya dan lapangnya kebutuhan hidup. Akan tetapi orang yang bahagia adalah orang yang menuntut ilmu dengan rasa jiwa yang hina, sempitnya kebutuhan hidup dan selalu hikmah kepada ilmu. Maksudnya menuntut ilmu dengan rasa jiwa yang hina itu gimana? Jadi kita sebagai murid itu selalu merasa bahwa diri kita itu hina. Diri kita itu selalu, diri kita itu masih belum bisa apa-apa. Jadi saya merasa belum bisa apa-apa, jadi belum punya ilmu gitu. Lah dengan rasa seperti itu kita menjadi giat untuk belajar. Lek sampean gak punya rasa sombong di dalam hati, iku ilmu apapun akan mudah sampean pelajari. Tapi lek sampean misale belajar ilmu matematika, tapi dalam hatinya sampean wis ana ucapan kalau iki gampang. Saya tuh bisa. Iki gampang. Intinya sombong. Lah kayak itu kan ya menurut kitab ini itu tidak boleh. Jadi harus tawadhu, ada rendah hati dalam hati kita. Jadi harus mengawali dengan jiwa yang hina itu tadi, merasa belum bisa apa-apa gitu. Jadi merasa belum bisa apa-apa supaya dapat barokahnya ilmu tadi dan sempitnya kebutuhan hidup. Maksudku ya gak apa-apa dengan alat-alat seadanya. Itu jenenge lende pondok tirakat, dimakan seadanya, terus tidurnya ya sedikit aja. Itu jenenge tirakat ilmunya sampean ben gampang paham, ben gampang manfaat. Dari 4 nazam tadi ada yang ditanyakan? Ada. Oh ya, sudah ada. Kita baca lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi